Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gua ceritain. Buat kalian yang punya cerita horor, cerita mistis, cerita menarik lainnya, boleh lo email ke gua atau bisa DM ke Instagram dan Twitter. Linknya ada di deskripsi. Oke, di konten kali ini gua bakal bawain cerita yang berjudul Hantu Jeruk Purut. Cerita kali ini gua ambil dari novel karangan Yeni Hardiwijaya. Novel ini diterbitkan oleh Gagas Media. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Kuburan. Bayangan pertama yang terlintas di otak adalah tempat angker. Sebuah tempat peristirahatan terakhir, di mana jasad-jasad terbaring, dimakamkan dan lebur menjadi tanah. Lalu tinggallah nama dan kenangan yang hidup di benak orang-orang yang mencintainya. Berakhir siklus hidup seorang manusia, tapi tidak dengan roh. Jasad hancur, roh abadi. Roh adalah semangat yang tertinggal dalam raga seorang manusia. Roh dapat melihat, mendengar, mengingat peristiwa masa lampau. Juga dapat mengasihi, bahkan membenci. Ada roh jahat dan roh baik. Kita tidak dapat memusnahkan salah satunya. Keduanya saling bersinggungan dan melengkapi dengan cara yang magis. Pepatah kuno mengatakan, jangan mengganggu jika tak ingin diganggu. Sayangnya, terkadang manusia sombong dan takabur. Mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mempertimbangkan dampaknya. Tentu saja, karena jika mereka tahu, mereka akan berpikir berkali-kali. Semua kuburan memang sama saja, sama-sama angker. Tapi ada sebuah kuburan yang legenda angkernya. Benar-benar mendirikan bulu kuduk, bukan cuma sekedar deretan makam. Kesunyian yang mencekam dan hawa dingin yang membuat perasaan risau. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang hidup. Bahwa para roh yang menghuni kuburan itu melihat dan bertindak. Sebuah kuburan di daerah Jakarta Selatan, dekat Jalan Ampera yang mengarah ke Jalan Pangeran Antasari, adalah daftar kuburan pertama yang terkenal dengan legenda mistiknya. Kuburan itu hidup. Kuburan Jeruk Purut. Pemandangannya sunyi dan suram. Cahaya bulan mengintip di sela-sela pepohonan. Purnama malam tetap tidak mampu menerangi gelapnya areal kuburan. Pemakaman umum itu terbalut kabut dan dikelilingi pepohonan, hitam dan mencekam. Sesekali suara burung hantu mengiringi malam, memperdengarkan lengkingannya yang serak. Lalu kembali sunyi. Pagar yang mengelilinginya bengkok dan hampir roboh. Beberapa potong pagar menjorok keluar, mencekam dan seolah siap menghunus siapa saja yang berani mengganggu ketentraman makam. Besi pagar telah usang dan berkarat dimakan usia. Deretan nisan-nisan terpancang di atas gundukan tanah. Entah berapa umurnya, sebagian sudah lapuk hingga tak lagi bernama. Mereka bercerita melihat dan mendengar. Orang-orang enggan melintas di areal pemakaman ini, terutama pada malam hari. Banyak cerita angker yang membuat bulu kuduk berdiri. Juga banyak tragedi yang terjadi di pekuburan ini. Korban-korban yang mengingkari adanya dunia lain selain dunia manusia. Pernyataannya yang congkak dan sombong memaksa alam lain untuk menunjukkan keberadaannya. Jangan meremehkan jika tak ingin celaka, pesan orang-orang tua. Malangnya,
Pesan kuno terdengar sekuno tradisinya. Zaman semodern ini masih percaya hal-hal goib. Orang sudah terbang ke bulan kok. Pesan itu tak selalu didengar. Kadang alam marah dan kita hanya bisa berdoa. Di tepi jalan masuk pemakaman, 3 remaja mengamati areal pekuburan sambil menyorotkan senter ke berbagai arah. Nisan-nisan bisu memantulkan bias senter ke berbagai arah. Tetap saja sunyi dan gelap. Mereka seharusnya ada di rumah, mengerjakan tugas sekolah untuk besok hari, atau sekedar mengejar kelulusan untuk masuk SMU. Intinya, mereka tidak seharusnya ada di sini, tidak di kuburan ini, tidak pada malam ini. Jadi ini yang namanya kuburan jeruk purut. Suara Alpin memecah keheningan. Nadanya terdengar melecehkan sekaligus kecewa. Gak beda sama kuburan yang lain, sama-sama kuburan. Shh, tapi kata orang di sekitar sini sering kejadian hal aneh, kayak penampakan hantu kepala buntung. Adam menebarkan pandangan ke sekeliling kuburan. Mana? Gak ada apa-apa di sini. Nyimbul kali, sergah Alpin tanpa rasa takut. Dia terbiasa menjelajahi kuburan. Baginya semua kuburan sama saja. Toh yang mati biarlah mati, lebur menjadi tanah. Jasad mati tidak dapat melek, apalagi bangun dan menakut-nakuti orang. Ica, gadis remaja yang ikut-ikutan aksi gila Alpin, diam-diam menyesal. Mengutuk dirinya, mengapa dia mau saja mengikuti ajakan Adam ke kuburan. Ica tak gentar, tapi kuburan jeruk purut nanti dulu. Ica ingat cerita-cerita seram yang belakangan ini sering didengarnya. Bahkan sebuah stasiun televisi meliput sumber berita yang katanya diganggu penghuni kuburan ini. Tak hanya 2 atau 3 orang, dan itu pun menimbulkan kehebohan. Ica menggaruk lengannya yang tak gatal, seolah-olah nyamuk sendiri dan berada di dekat kuburan ini. Katanya lewat doang. Duh, udah serem nih, pulang yuk. Ica melirik kanan dan kiri. Kegelapan di mana-mana, Ica merasa tak nyaman. Nisan-nisan laksana mata yang memandang mereka dengan tatapan sinis. Mana kuburan pasturnya? Tanya Alpin tanpa memperdulikan rengekan Ica. Adam mengangkat bahu. Kuburannya udah lama sekali om, gerutu Adam. Mungkin nisanya udah rata sama tanah dan tanahnya udah daur ulang 100 kali. Terocos Adam asal. Udah deh, mitos begituan belum tentu benar. Pulang aja yuk, banyak nyamuk nih. Ica merayu. Ayah lu, ngajak-ngajak tapi melempem begini. Lumel Alpin. Soal kuburan pastornya sih gue gak tahu. Tapi kalau penampakan hantunya gue sering denger. Adam menebar mata. Banyak nyamuk nih, keluh Ica. Gue gak berasa ada nyamuk. Cak, bisa diam sebentar gak sih? Tegur Adam kesal. Al, ada nyali gak lu ngeliat langsung selebritinya jeruk purut? Tantang Adam. Alpin menoleh. Dia tampak tertarik tapi ragu. Alah, paling juga bohong lagi. Mana? Kalau cuma hantu biasa sih mending gak usah deh. Bosen gua. Alpin berjumawa. Gila lu Pin, ngapain lihat yang begituan? Seru Ica. Suara burung hantu berkumandang terdengar sangat dekat dengan mereka. Sabar Cak, sepupu gue ini emang pemberani tulen. Sekarang kan udah lihat kuburannya, biar dia lihat hantunya sekalian. Hantu kepala buntung, pernah dengar dong? Jelas Adam melirik Alpin. Menunggu reaksi. Alpin manggut-manggut tipis, menimbang-nimbang. Lo sendiri belum pernah lihat, sok ngasih lihat lagi. Gerutu Ica. Tenang, gue udah tahu caranya. Gampang banget. Kita cuman keliling kuburan ini 7 kali. Ntar tuh hantu nongol deh. Yang bener loh. Alvin mengerenyit. Gila kali lo. Gue serius. Gimana? Berani nggak? Hantu kepala buntung jeruk purut yang legendaris itu. Ada nyali? Adam manggut-manggut belagu. Seolah-olah dia mampu mengendalikan apa saja. Bohong ah, masa cuman keliling kuburan doang?
Ica mengernyit. Dia berharap Alvin tak termakan omongan Adam, jadi mereka bisa cepat pulang. Adam suka ngibul, Al. Jangan didengerin. Berisik, kata orang-orang itulah caranya. Udah banyak yang buktiin, kata Adam lagi. Boleh dicoba? Alvin manggut-manggut, egonya tertantang. Gua nggak ikutan, tolak Ica. Penakut amat sih lu, katanya tomboy, ledek Adam. Kita buktiin itu cuman mitos. Ayo, gue nggak mau Dam. Gue nggak mau ikut-ikutan yang begituan, tolak Ica kesal. Mesti ganjil, Cak. Please deh, kita udah jauh-jauh ke sini. Nothing happen, trust me. Ica ragu-ragu mengikuti. Dia mematung di tempat. Ayolah, itu aja takut amat lu. Katanya pemberani. Tarik Adam. Ketiga remaja itu mulai menyusuri pinggir kuburan. Ica melirik takut-takut. Sesekali senter menyinari nisan. Bentuknya yang tajam, runcing, dan kusam membuat Ica semakin tak nyaman. Kali ini mereka seolah-olah melotot marah. Baru beberapa kali berputar, Ica menyeruak keluar dari barisan. Cak, kemana lu? Teriak Adam gusar. Oi, Cak. Alvin mengikuti teriakannya bergema. Seolah nisan-nisan ikut memantulkan gelombang suara keduanya. Brengsek, dasar cewek, gerutu Adam. Yuk, Ica tidak memperdulikan panggilan Adam. Dia terus berlari menjauhi areal pekuburan, menuju arah jalan raya. Mau tak mau, Alvin dan Adam ikut mengejar Ica. Keduanya menggerutu, terpaksa keluar dari barisan, rumput-rumput setinggi paha. Ica terus berlari menuju batas pagar pemakaman. Di belakang, Alvin dan Adam mengejar sambil berteriak. Ica tak peduli, dia terus berlari. Begitu menginjak aspal, Ica langsung terbungkuk dengan napas ngos-ngosan. Napas Ica berpacu, peluh dingin bercucuran. Di depannya jalanan sepi dan lengang. Suasana semakin gelap gulita. Ngapain sih lo? Ayo, mesti ganjil, ajak Adam balik. Gak, lu orang aja. Gue gak ikutan. Mesti ganjil, Cak. Kan lu sendiri yang mau ikutan. Gimana sih lu? Rayu Adam. Pokoknya gua gak ikutan. Gua mau pulang. Ica bersikeras. Cak, Alvin menengahi. Kita udah sejauh ini. Udah mantepin jauh-jauh hari. Mau uji mental. Buktiin kalau semua itu cuman bullshit. Kan lo sendiri yang bilang mau ikutan. Katanya cuman lewat. Ica menyambar, napasnya mulai teratur. Adam dan Alvin berpandangan. Penakut amat sih lu? Adam meremehkan. Berharap Ica termakan hinaannya. Biarin, gua mau pulang. Pokoknya pulang. Pulang, pulang, pulang. Adam dan Alvin memandang tak rela. Kalau lo berdua gak mau pulang, gua bisa pulang sendiri. Lo berdua jalan kaki aja sana. Mana kunci mobil? Ya udah, reseh amat lo. Gerutu Adam kesal. Dasar cewek penakut emang lo. Mendingan penakut daripada ikut-ikutan gila kayak lo berdua, balas Ica. Ya udah, tungguin gue bentar. Adam menyeberang jalan. Mau kemana lu? Tanya Alvin. Adam berhenti di tengah jalan. Dia berbalik. Kencing dulu. Payah segitu doang ngeper. Adam mengumpat, berbalik lagi. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba sorot lampu berkelebatan menerpa Adam. Adam terpaku silau. Raungan mesin bergemuruh. Selanjutnya terdengar suara tabrakan keras. Brak! Adam tertabrak. Mobil oleng dan mementalkan Adam beberapa meter ke samping dan cross. Dan Adam tertancap di pagar yang bengkok ke depan.
Yang mengerikan, lehernya lebih dulu menyentuh ujung pagar, hingga mayat Adam tergantung dengan leher tersangkut. Mobil oleng dan terbalik, terseret sambil berputar menghantam tubuh Ica dan Alpin. Keduanya terpental terpisah. Bruk. Alpin terpental ke pagar perkuburan, jatuh terjerembab dengan mata melotot karena tepat di depan wajahnya sebilah bambu runcing menonjol dari tanah. Alpin menghela napas tegang campur lega. Bambu itu hampir menusuknya, tapi mobil berputar menghantam bahu jalan. Salah satu roda terlepas dan menghantam punggung Alpin keras. Wajah Alpin terbenam dalam tusukan bambu. Darah segar mengucur. Alpin menggelinjang sekarat, lalu terdiam dengan mata melotot. Akibat benturan yang begitu keras, sebuah kipas mesin copot. Kipas itu melayang cepat dan merobek leher Ica. Darah muncrat. Ica terkapar dengan leher nyaris putus. Melotot tak rela. Suara mobil memperdengarkan deru mesin yang perlahan melemah dan akhirnya mati. Suasana senyap. Dalam sekejap mata, 3 korban mati mengenaskan. Percikan darah di mana-mana, tercium amis darah yang kental. Setelah itu, malam kembali menebar gelapnya. Sepi seolah tak terjadi apa-apa. Sosok berkepala buntung berdiri tak jauh dari ketiganya. Di sampingnya berdiri seekor anjing hitam besar dengan mata merah berkilat. Sosok itu memperhatikan korban dari kegelapan sesaat saja, kemudian menghilang. Ana Karenina menyeruput kopinya tanpa rasa nikmat. Matanya tertuju pada headline berita kematian 3 remaja tragis yang menjadi pokok berita. Lagi, kuburan jeruk purut kembali menjadi topik hangat. Ana memasang kupingnya setajam-tajamnya demi mendengar gunjingan orang-orang di warung kopi pagi itu. Ana sengaja datang ke lokasi jeruk purut untuk mengais berita tentang kuburan yang melegenda itu. Ada yang melihat hantu pastor kepala buntung itu besoknya langsung sakit, kata salah seorang. Masa sih? Alhamdulillah gua ngojek selama ini gak pernah ada kejadian apa-apa, sahut yang lainnya. Ana memasang kuping. Apapun beritanya sangat bermanfaat untuk memperkaya tulisannya. Ana Karenina adalah seorang novelis remaja yang sedang naik daun. Beberapa novel besutannya meledak menjadi novel bestseller, membuat namanya begitu populer di jagat penulisan novel percintaan remaja. Ditambah wajahnya yang cantik dan proporsi tubuh ideal, Ana segera meroket menjadi selebriti dunia penulisan. Penulis bestseller yang cantik. Lalu apa yang membuat Ana tertarik untuk ganti haluan menjadi penulis novel horor? Ana adalah penulis cerdas. Adalah sebuah kepuasan batin apabila dia dapat terjun dalam berbagai topik penulisan. Dan Ana suka menantang dirinya sendiri. 3 remaja tewas mengenaskan di kuburan jeruk purut. Ana masih memasang kuping. Mereka tak lagi bergosip. Saatnya bagi Ana untuk kembali mendengungkan apa yang baru saja didengarnya. Berita duka ini sedang menjadi topik hangat warga yang bermukim di sekitar pemakaman. Ana tahu apa yang harus dilakukannya. Ana membalik koran, membacanya buru-buru. Mungkin saja ada yang terlewatkan. Pengemudi mobil raib. Menurut pemiliknya, mobil itu ditemukan hilang pagi harinya dan terdampar di depan areal pekuburan jeruk purut. Sangat aneh. Siapa yang bisa mengemudikan mobil tanpa kunci? Berita di koran. Aneh, misteri, lama Ana termangu. Kejadian itu sangat aneh. Apa yang bisa menjelaskan kejadian itu? Wajahnya yang cantik tampak tegang seolah berpikir keras. Adakah logika yang dapat menjelaskan ini semua? Anggaplah ada supir. Tak mungkin supirnya menghilang begitu saja. Mobil terbalik, di mana supirnya? Tak luka. Kapan dia loncat dari mobil sebelum mobil terbalik? Kalaupun terluka, seberapa jauh dia dapat pergi? Kening Ana berkerut.
Keseriusannya diperhatikan ibu penjaga warung. Anak-anak sekarang wong edan semua. Udah dibilang itu tempat angker masih saja dijadiin main-mainan. Pemilik warung membuka percakapan. Ana mendongak. Seorang ibu gendut tersenyum ramah. Neng kesini cari berita. Ana mengangguk. Tangannya merogoh tas, mengeluarkan sebuah tape recorder dalam posisi merekam. Kuburan itu memang angker, Bu, katanya. Ada pastor berkepala buntung, suka berkeliaran. Apa itu benar? Tanyanya. Katanya sih begitu. Tapi aku ndak tahu, wong aku nggak pernah lihat. Amit-amit dah, jangan sampai lihat yang begituan. Amit-amit, amit-amit. Katanya buru-buru meracik kopi. Nambah kopinya, Neng. Ana tersenyum menggeleng dan segera memancing pembicaraan demi bahan tulisannya. Apa benar kuburan itu berhantu? Si ibu gendut ogah menjawab. Dia melirik seseorang yang sedang duduk di samping Ana. Seorang bapak yang sedang asik mengunyah pisang goreng terakhirnya. Ana mengikuti pandangannya. Pak, apa bapak pernah dengar kabar burung yang beredar mengenai kuburan jeruk purut? Si bapak meneguk es teh manisnya sesaat. Bukan sekedar kabar burung, Dek. Cerita itu udah dari zaman-zaman Belanda dulu. Tapi bapak juga nggak tahu mana yang benar. Si bapak meneguk kopinya. Lalu melanjutkan. Dulu katanya ada yang pernah lihat hantu berkepala buntung. Habis itu langsung sakit demam tinggi. Apa bapak pernah melihatnya? Lihat sih belum. Tapi dulu ada tukang ojek yang suka digangguin. Minta diantar sana sini. Ternyata masuk kuburan sana. Habis itu kesurupan. Gak tahulah mana yang benar. Semuanya juga kata orang. Kata orang. Terima kasih, Pak. Ana segera berlalu. Dia mencari berita seputar keangkeran kuburan jeruk purut. Ana melakukan wawancara langsung dengan orang-orang yang ditemuinya. Jeruk purut? Gak tahu ah, apaan tuh? Bingung seorang yang dihampiri Ana. Celingak-celinguk dia mengangkat bahu. Katanya pastor mati dikeroyok, terus kepalanya dipenggal. Tapi nggak tahu juga. Ada yang bilang pakai seragam pastor, ada yang bilang bukan. Nggak tahu ah mana yang benar. Udah lama itu. Aku nggak tahu apa-apa, nggak tahu ah, serem. Udah ya. Ana menggenggam tape recorder. Hasil wawancara hari itu. Dia kurang puas dengan hasilnya. Ana menghela napas gelisah. Mesti survei sendiri. Kuburan jeruk purut malam hari. Ana nekat mendatangi kuburan jeruk purut pada malam harinya. Ana berharap dengan melihat lokasi, imajinasinya akan lebih terpacu. Lagi pula mengunjungi tempat seangker ini akan membuat mood horor Ana keluar dan menghasilkan tulisan yang benar-benar menakutkan pembacanya. Ana berjalan perlahan-lahan mengitari areal kuburan, merekam apa saja yang tampak olehnya. Malam itu lagi-lagi berkabut, sepi, mencekam, tak ada yang aneh. Dalam hati Ana berharap menemukan sesuatu untuk bahan tulisannya. Ana menanti harap-harap cemas, menunggu dan menunggu. Sunyi, hanya sesekali suara burung hantu memecah keheningan. Ana melirik mobil yang diparkirnya tak jauh dari komplek pemakaman. Sisa-sisa kecelakaan kemarin malam sudah dibersihkan. Beberapa polis lain masih tampak di TKP. Berita tadi pagi membuat Ana bergidik. Remaja-remaja Malang itu mati mengenaskan dan tak wajar. Melihat lokasi langsung membuat Ana dapat memetakan seperti apa kejadian tragis kemarin malam. Seorang anak nyangkut di pagar kuburan. Seorang lagi terjerembab dengan kepala bolong, yang satunya mati dengan leher robek dan kepala nyaris putus. Gambaran itu begitu nyata. Ana mengerjapkan matanya, bulu kuduknya meremang. Ana menginjak sesuatu yang lembek.
Ana menunduk mengamati dan segera terloncat. Bangkai kucing. Ih, jijiknya. Buru-buru mundur. Terdengar suara desahan keras yang berat di sisi kanan. Ana menoleh kosong, matanya jelalatan tegang. Desahan itu sangat jelas dan dekat dengannya. Ana yakin mendengarnya. Suara itu berat dan desahan itu terdengar di belakangnya. Refleks Ana berbalik. Handycam dalam posisi merekam. Kosong. Ana menebarkan pandangannya. Merekam apa yang mampu direkamnya. Bulu kuduknya semakin meremang. Dia merasa diawasi, serasa pohon-pohon hidup dan mempunyai mata. Mereka mengawasi Ana penuh pandangan sinis. Ana merasa tak nyaman, buru-buru menutup handycamnya dan setengah berlari menuju mobil. Bersamaan dengan itu, rumput-rumput di belakangnya tersibak, seolah-olah sesuatu mengejarnya dari belakang. Ana panik. Sesuatu bergerak begitu cepat, laksana anjing yang berlari. Jatuh bangun, Ana berlari menuju mobil, membuka pintu. Brak! Ana masuk, membanting pintu mobil dan sunyi. Napas Ana berpacu. Dia mendebarkan pandangan ke seluruh arah. Rumput-rumput diam. Ana menarik napas. Mungkin hanya ilusinya. Ilusi. Brak! Sesuatu menabrak mobilnya, mencakar-cakar. Ana terpekik kaget, buru-buru menstarter mobilnya dan langsung tancap gas. Peluh bercucuran. Sesekali Ana melirik ke belakang lewat kaca spion tengah. Suasana gelap, hanya lampu mobil Ana menerangi jalan. Ana mendengus, apa yang ditemukannya lebih dari sekedar horor. Lagi-lagi bulu kuduknya meremang. Rasanya sesuatu mengikutinya. Tapi Ana mendapat inspirasi baru. Oke, segini dulu ceritanya. Nanti gua lanjutin lagi di part kedua. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ceritanya. Jangan lupa follow juga sosial media gua kalau lu mau follow. Subscribe juga kalau lu mau subscribe tapi. Oke, jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.